Di rumah Kejora terlihat Reza pingsan di atas kursi yang sedang ditemani Kejora. Ketika itu Reza mengigo dan memeluk Kejora dengan erat, yang kemudian terlihat oleh Sarah yang nyelonong masuk rumah Kejora. Ketika Sarah teriak-teriak di dalam rumah, ibunya Kejora masuk ke dalam rumah dan bertanya ada apa. Ibunya Kejora memarahi habis-habisan Sarah karena ibunya tak terima kalau Kejora dibentak-bentak oleh Sarah. Sarah pun pergi dari rumah Kejora dengan penuh ketakutan. Kemudian ibunya Kejora masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah Kejora mencoba terus membangunkan Reza. Ibu Reza terlihat senang melihat ada lelaki ganteng bersama Kejora. Dengan sumringah, ibunya menyangka Reza adalah pacar Kejora. Kejora menjawab bukan dan menjelaskan kalau ceritanya panjang. Kejora minta tolong ibunya, bagaimana ini anak orang pingsan, dia demam. Ibu Kejora pun mempunyai resep 7 turunan dari ke atas dan ke bawah, yaitu ulek bawang plus minyak kayu putih. Dengan semangat, ibunya Kejora mengulek bawang merah di dapur dan meminta Kejora untuk menunggu. Hasil ulekannya dibaluri ke jidat Reza. Ketika Kejora memerhatikan wajah Reza dengan seksama dan dalam hati mengakui bahwa Reza kalau tidur ganteng, Reza pun sadar dari pingsannya. Pas bangun, Reza dan Kejora kaget. Kemudian Reza baru sadar kalau ada yang bau bawang dan menuduh Kejora karena belum mandi. Dia sempat marah kenapa kepalanya dibaluri bawang, namun Kejora berkata, walaupun itu cara kuno, tapi demam kamu sembuh kan? Reza pun mengakuinya. Di akhir perdebatan itu, ibu Kejora menghampiri mereka berdua, dan Reza mengubah posisinya yang tadinya selonjoran di kursi dan segera menurunkan kakinya. Dia langsung mengenalkan dirinya bernama Reza, dan Reza meminta maaf karena sudah merepotkannya. Tetapi jawaban ibu Kejora katanya dia malah bahagia kalau pacar Kejora datang ke rumah. Reza pun menjelaskan kalau dia bukan pacarnya Kejora, tetapi ibunya kekeh dengan bahagia menyimpulkan kalau mereka pacaran, atau kalau enggak kalian berarti pasti lagi PDKT. Di tempat mainnya Menur chattingan dengan gebetannya bernama Riko. Gebetannya itu ternyata pegawai bapaknya Reza, bukan orang kaya seperti kata dia. Selama ini selalu bohongin Menur di setiap chatnya dan di dunia medsosnya. Sampai akhirnya mereka jadian dan akan ketemuan. Di rumah Kejora memasak bubur untuk Reza. Dan Reza mengomentari makanan yang dia makan. Dan tentunya taruhan itu berlaku. Jadi gantinya Reza mau melatih Kejora untuk naik sepeda, karena pada waktu itu Reza tidak boleh mengomentari hasil masakan orang lain. Dan Kejora mencoba menyuapi Reza yang kemudian terlihat oleh ibunya dan ibunya semakin kegirangan olehnya. Kemudian ibunya pamit ke dalam. Reza pun pamit pulang kepada ibu Kejora dan Kejora. Ibu Kejora meminta Reza kembali lagi berkunjung ke rumahnya, dan Reza pun bersedia. Setelahnya Reza pulang, Menur datang dengan kegirangan karena sudah jadian dengan Riko, yang kemudian memeluk ibunya dan meminta izin ke ibunya supaya besok bisa pergi dengan Riko. Tapi Menur diberi hukuman gara-gara kejadian uang tadi pagi dengan mematuhi keinginan ibunya agar selama 1 bulan dipotong uang jajan dan bantu beres-beres rumah. Hukumannya ditambah 2 minggu lagi karena dia mau jalan sama Riko, tetapi Menur menyetujuinya. Di kamar, Kejora terlihat dengan si Berry, boneka pink yang super gede itu. Dia curhat kalau akhir-akhir ini dia bingung kenapa dia jadi keinget terus dengan Reza, dan dia merasakan jantungnya selalu berdebar dengan kencang. Disusul dengan Menur yang mengejutkan Kejora. Menur pun ingin curhat ke Berry dan minta gantian. Menur curhat kalau dia bahagia sekali karena bisa jadian sama laki-laki tampan dan kaya bernama Riko.
Keesokan harinya di meja makan Menur dan ibunya sedang sarapan. Ibunya bercerita kalau dia senang sekali sama Reza yang semalam datang ke rumahnya. Dan dia berharap jadi kakak ipar Menur. Menur agak kesel karena gak sempat bertemu dengan dia. Ketika pembicaraan berlangsung, Kejora pun datang dan ikut makan. Yang kemudian diejek Menur yang katanya temen apa temen. Tiba-tiba handphone Kejora berbunyi dan langsung diangkat. Ternyata ada job merias dan langsung bayar DP. Sontak Kejora sangat bahagia. Ibunya pun sangat bahagia dan Menur malah meminta uang jajan. Di tempat kerja, Riko mencoba meminjam motor kepada Reza yang beralasan dia malu kalau tidak membawa kendaraan karena akan bertemu dengan pacar barunya yang kaya raya. Reza menasihatinya agar bersikap apa adanya dan memilih minta maaf karena motornya tidak bisa dipinjamkan karena akan dipakai. Reza justru malah menyarankan memakai mobil Kevin, yang sontak membuatnya lebih kegirangan. Menur ngubek baju dagangan ibunya untuk dipakai ketemuan dengan Riko. Sementara Kejora bersama Reza latihan naik sepeda dan menawarkan beli minuman kepada Reza. Gebetan Menur dengan gaya coolnya membawa mobil Kevin dan mengajak Menur makan bakso. Tapi Menur merasa aneh, masa orang kaya makannya bakso. Menur minta makannya steak dan membuat gebetannya panik. Pada akhirnya dia mengalah pada Menur dan menuruti Menur walaupun tahu gajinya sebulan dia bakal habis seketika. Kejora pun datang dengan hasil minuman yang dia beli. Hanya saja belinya cuma 1 gelas. Mereka pun minum 1 gelas berdua yang membuat mereka saling berhadapan dan saling menatap. Akibatnya mereka berdua menjadi salah tingkah karena merasakan dadanya yang bergetar dahsyat. Di restoran, Menur dan Riko memesan makanan. Di tempat latihan sepeda, Reza mencoba melepaskan sepeda Kejora dan akhirnya Kejora terjatuh yang membuat tangan Kejora terluka. Reza pun membantu dia berdiri. Menur berbicara pada Riko kalau dia sayang tidak makan di restoran itu karena diketahui dia hanya pesan jus mangga saja. Gebetan Menur minta izin kepada Menur untuk ke kamar kecil dan taunya dia pergi ke kasir untuk menanyakan jumlah harga pesanannya dan jumlahnya 800.000. Sontak dia melihat isi dompetnya. Ternyata dalam dompetnya hanya ada uang 70.000. Kejora dibawa ke klinik oleh Reza dan kata dokter tangan Kejora jangan banyak bergerak karena tidak hanya luka tetapi terkilir dan bengkak. Di restoran, Riko dihampiri satpam karena ketahuan dia mau membayar dengan KTP. Di klinik, Reza meminta maaf kepada Kejora karena gara-gara dia Kejora jadi cedera. Di sela obrolannya, Kejora baru ingat kalau dia ada janji buat make upin orang dan dia bingung gimana caranya. Kejora mempunyai ide dan meminta Reza gantiin dia make upin orang sebagai permintaan maaf Reza. Kejora pun menarik tangan Reza untuk pergi. Ketika Menur makan steak dan merasa aneh karena Riko yang sedari tadi ke kamar kecil nggak kunjung balik. Kejora dan Reza sampai di rumah yang akan di make up. Reza diminta ngikutin kemauan Kejora dan meminta make upin kliennya. Menur mencoba menelepon Riko tapi tidak aktif dan dia merasa pusing karena takut kabur dan dia sama sekali tidak bawa uang. Reza merias klien Kejora dengan panduan Kejora dan hasilnya dipuji. Dia suka banget dengan hasilnya dan akan menjadi langganan Kejora. Karena kliennya puas, dia meminta foto bareng dan akan di-upload di media sosial. Sekalian promosiin Kejora dan asistennya, jelasnya. Foto tersebut sudah tersebar luas sampai Sarah pun melihat dan berinisiatif men-screenshot karena momen tersebut bisa dijadikan senjata atau bukti olehnya kepada Kevin dan orang tuanya kalau Kejora ada main dengan Reza agar Kejora tidak bisa dekat lagi dan mengaku-ngaku pacarnya Kevin. Kejora pasti akan dibenci banget oleh Kevin dan orang tuanya, kata Sarah.
Menur mencari Riko ke kamar kecil, tapi setelah pintu diketuk ternyata yang keluar bukan Riko. Menur pusing apalagi pihak resto sudah menagih bayaran makanannya. Menur mencoba menelepon Kejora, tapi berhubung Kejora sedang naik motor jadi Kejora tidak mendengar bunyi handphonenya. Sampai akhirnya pelayan tersebut memanggil satpam untuk segera melaporkan Menur ke polisi dan satpam pun menarik Menur dengan penuh paksaan.